Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Alhamdulillah kita masih dipertemukan walau secara online. Dan aku mohon kalian juga tetap keadaan sehat walafiat dan sukses selalu buat kalian. Oke, kali ini saya akan berbagi cara untuk membuat bot di WhatsApp, yaitu bisa difungsikan untuk di grup maupun chat pribadi. Dan untuk aplikasinya nanti bisa ada dapatkan secara gratis juga tentunya di Play Store, dan semoga nanti dengan tutorial ini bisa membantu buat kalian, bisa dipahami juga buat kalian. Dan untuk pemahamannya tolong jangan di skip biar kalian gak gagal fokus dari apa yang saya bagikan. Oke, buat teman-teman kalian yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di bawah video ini, klik like, aktifkan lonceng, dan bagikan ke teman. Oke. Oh ya, dari kemarin saya ini mau minta tolong juga nih, tolong beri komentar di bawah video ini cara biar nggak minder di depan kamera. Oke, saya terus terang saya nggak pernah aktif di depan kamera, jadi untuk di depan kamera saat direkam, apalagi direkam gambar seperti ini, saya sangat minder sebenarnya. Oke, itu tolong ya tipnya ya, berikan komen di bawahnya biar nggak minder di depan kamera. Begitu aja. Silakan simak video cara membuat botnya, karena ini juga gratis, kita pun tinggal menjalankan dan mengoperasikannya. Oke. Terima kasih yang sudah mau kunjung ke channel ini, dan silakan. Untuk pembuatan bot WhatsApp, saya sediakan dua aplikasi WhatsApp, yaitu WhatsApp yang biasa dan WhatsApp bisnis. Yang WhatsApp biasa saya gunakan sebagai akun untuk mencoba, dan yang WA bisnis saya gunakan sebagai bot. Langsung aja seperti ini, saya sudah siapkan grup ya, tes grup yang atas ini. Nah, ini untuk fungsikan botnya, jangan lupa botnya dimasukin di dalam grup ini juga. Contoh seperti ini karena bot sudah saya aktifkan untuk beberapa kata kunci dan untuk beberapa pesan di menunya. Contoh seperti ini, menu ini memang biasanya aku pakai untuk menu di sebelah. Nah, otomatis dia akan menjawab sesuai kata kunci, dan kata kunci sudah saya sesuaikan isi pesannya. Jadi ketika saya kirim menu ke dalam grup, jadi bisa ngerespon pesannya seperti ini sesuai yang saya simpan di botnya. Menu yang bacanya PKK R2. R2 ini nama akunku, jadi dia bisa nyebut nama siapa yang chat. Misal namanya yang chat mungkin R2 atau mungkin Wawan atau mungkin Paijon atau siapa, dia bisa menyebut botnya. Tapi di dalam bot pasti kita setting sebelumnya PKK R2. Untuk mengenal cara transaksi telah kami sediakan dengan menulis kata kunci sebagai berikut. Jadi kita bisa menulis kata kunci dengan deposit, format, kode, center, aplikasi, login, produk, dan lain-lain. Yang ini yang saya tanda yang huruf tebal, ini sebagai kata kunci yang sudah saya siapkan di botnya. Tadi untuk pertama menampilkan pesan seperti ini, saya menggunakan kata kunci menu, dan coba saya tes untuk yang kata kunci deposit. Deposit sesuai yang ada di menu. Nah, deposit, lalu saya kirim. Otomatis si botnya akan mengirimkan pesan yang sesuai kata kuncinya deposit, karena di dalam botnya di kata kunci deposit sudah saya siapkan pesannya seperti ini. Ya kakak, untuk melakukan deposit kami ada beberapa metode, dan bisa kita lakukan melalui rekening bank atau pesan
dan sebagainya. Coba saya klik bank. Otomatis dengan kita menulis kata kunci bank, dia akan merespon sesuai pesan yang ada di dalam kata kunci tersebut. Kita mau ketik kata kunci apa lagi ini, misal aplikasi. Penulisan sudah sesuai yang disarankan oleh pesan bot. Coba langsung kita kirim dengan cepat. Si botnya akan mengirimkan pesan sesuai pesan yang tersimpan di kata kunci aplikasinya. Misal aku tulis assalamualaikum. Dengan respon, dengan sikap, dengan cepat, si bot akan merespon. Oke, nah untuk membuat botnya, kita langsung menuju ke aplikasi dan kita setting aplikasinya. Nah, ini di dalam aplikasi, di aplikasi botnya. Di aplikasi botnya ini sudah ada beberapa pesan yang disertai kata kuncinya yang siap dipakai dan siap merespon, baik itu secara individu, bot, atau mungkin bisa di grup. Untuk membuat respon autobotnya, kita klik tambah, icon yang di bawah kanan ini kita klik tambah. Nah, ini untuk autobot, auto respon bot ini bisa kita pilih, kita tujukan. Mungkin kita menggunakan WA biasa, WA bisnis, WA official, ini yang WhatsApp biasa. Kalau yang WA bisnis tentunya kita menggunakan aplikasi WA bisnis yang untuk difungsikan. Nah, ini yang kolom atas ini, receive message phantom, ini berfungsi sebagai kata kunci. Misal kita tulis halo, ini nanti sebagai kata kunci. Nah, kita bisa membuat kata kunci lebih dari satu. Kita klik yang sebelah kanannya ini, kita klik tambah. Terus misal kita tulis kata kunci lagi hai. Ini contoh 2 kata kunci dengan 1 pesan nantinya. Nah, ini yang bawahnya ini, kalau kita tanda yang all ini, kita klik tanda, dia akan merespon di semua chat. Jadi kata hai, halo nggak ada lagi, karena kalau kita tanda yang all ini akan merespon di semua chat. Tapi kalau yang exactmat ini untuk tingkat kesensitifannya. Misal kita tulis tadi apa, halo, terus yang kata kunci kedua misal hai. Ini saya sudah bikin 2 kata kunci halo. Jadi misal nanti kalau ada pesan yang tulisannya halo dengan huruf kecil semua dan hai dengan huruf kecil semua, terus kita pilih, kita tanda yang exactmat, ini nanti akan merespon. Tapi jika yang di bawah ini kita tanda yang exactmat, terus ada yang mengirimkan pesan halo tapi yang awalnya ini pakai huruf besar, dia nggak akan respon. Karena kalau exactmat ini akan merespon yang benar-benar hurufnya sesuai, huruf kecil besar dia harus sesuai. Tapi kalau untuk konten, kalau kita klik ke konten, yang ini tingkat sensitivitasnya lebih, dia lebih merespon. Misal kita tulis halo, dia nggak peduli mau huruf besar atau huruf kecil, dia nggak peduli, pokoknya asal hurufnya itu halo atau hai, dia akan merespon. Tapi biasanya kalau aku tuh aku tanda yang huruf exactmat ini. Soalnya kalau kita pilih yang bawahnya,
dia terlalu banyak merespon, bahkan huruf kurang satu huruf dia bisa merespon. Jadi mending menggunakan ini kata kuncinya biar agak ngerespon lagi, kasih kata kunci yang lain lagi, misal halo. Biasanya kan ada yang penulisan hurufnya yang awalnya hanya tuh huruf besar, huruf awalnya huruf besar, kita tulis saja gini aja, halo. Jadi nanti akan merespon ketika ada yang menulis huruf awalnya besar atau kecil, dia akan merespon karena kita udah set kata kuncinya. Terus lalu untuk settingan pesannya kita gulur ke bawah. Nah, reply message ini yang akan menjadi pesannya, isi pesannya. Misal halo juga. Jadi ntar misal ada yang mengirimkan kata kunci sebagai berikut, dia akan merespon dengan tulisan pesannya halo juga. Dan misal kita mau sebutkan nama dia, kita masukkan yang ini, sender name. Nanti di respon pesannya dia akan menjawab halo juga sender name. Sender name ini otomatis akan menyebut nama dia kalau nomornya dia sudah kita simpan. Tapi kalau nomor dia belum kita simpan, dia akan menyebutkan nomornya. Dan kalau kita mau membuat lebih dari satu pesan, kita klik sebelah kanannya. Kita yang bikin pesan kedua, misal halo kakak. Ini kita sudah buat 2 pesan dan 3 kata kuncinya. 2 pesan, yang pertama halo juga dan menyebutkan namanya, dan pesan kedua halo kakak tanpa menyebut nama. Kita setting yang ke bawah lagi. Ini sebagian saya kurang paham juga nih untuk fitur-fiturnya. Nah, ini kalau ini untuk tagnya, jadi untuk jenis tagnya kita bisa milih karena sini ada beragam tag. Nah, ini dalam pesannya ntar akan otomatis, misal kita klik yang auto reply yang jenis hurufnya kayak gini, nanti pesannya yang terkirim itu jenis hurufnya kayak gini, tergantung kita milih. Ada banyak banget jenis huruf tagnya, tinggal pilih aja. Tapi ada sebagian HP yang nggak support kalau kita membuat auto pesannya itu menggunakan huruf yang aneh-aneh. Makanya biasanya aku sering pakai yang huruf biasa aja, yaitu yang paling atas ini. Biasanya ini untuk pilihan tagnya. Terus untuk multi replace ini pilihan. Jadi tadi kan ada 2 pesan yang kita buat sebagai jawabannya. Kalau one ini hanya satu aja, jenis pesannya hanya satu aja, padahal kita sudah membuat 2 pesan. Tapi kalau klik yang all ini, dia 2 pesan tadi akan terkirim semua. Terus kalau kita klik yang random ini akan mengirim 1 pesan tapi secara acak atau bergantian. Nah, tapi biasanya kalau aku sendiri, kalau memang ada kita siapkan 2 pesan, aku biasanya pilih yang random, jadi jawabnya bisa gantian. Terus untuk delay in second, ini keterlambatannya ngerespon kali ya, ntar bisa diutak-atik sendiri. Di sini bawahnya reply to individu, grup atau bot. Individual ini ini nanti bot akan berfungsi kalau ada yang chat kita tanpa di grup, kalau kita pilih individu. Tapi kalau kita pilih grup, bot kita berfungsi hanya di grup. Tapi kalau kita pilih bot, pesan auto respon atau botnya itu akan berfungsi di semua, baik di grup ataupun chat secara pribadi. Terus bawahnya lagi grup, wah kira mudeng iki apa iki.
konten aku rambut denah iki apa iki lah ngono ora arek dhewe. Aku yakin sampean juga kalau mau mempelajari di aplikasi ini akan lebih pintar daripada aku. Ada tertulis. Nah, ini untuk paling bawah nih. Paling bawah ini kan ada 4 kolom, 4 tanda yang untuk kita tanda. Ini biasanya kalau menit, ini paling atas ini menit, tapi kalau bacanya gimana nggak tahu. Kalau menit dipilih, ini jadi akan merespon di setiap menit. Terus kita isi sini kolomnya sini. Misal kita isi 2. Misal kita save begini. Jadi di setiap menitnya nanti akan merespon hanya 2 jawaban dengan kunci yang sama. Tapi kalau kita kasih 1, dalam 1 menitnya akan merespon 1 respon dalam 1 menit di kunci yang sama. Kurang lebih begitu. Tapi kalau kita pilih yang D, jadi untuk 1 hari berarti ini akan merespon 1 respon aja untuk 1 hari. Tapi biasanya kalau aku menggunakan yang menit. Tapi kalau message ini kalau terpilih berarti setiap pesan dengan menggunakan kata kunci yang tadi berarti akan selalu ngerespon. Tapi biasanya kalau aku tanda yang menit. Jadi takutnya malah disalahgunakan kalau di grup ntar. Kalau setiap pesan mesti ngerespon, takutnya mereka kirim berulang malah mengganggu yang lain. Jadi biasanya setting aku kayak gini, saya ulang dari atas. Aku pilih WA botnya aku alihkan ke WA bisnis dan kata kunci halo, hai, halo dengan huruf awal besar. Dan ini tingkat kepekaannya aku tulis accept map. Terus pesannya saya tulis halo juga, sender name akan menyebut nama atau nomornya dia. Terus pesan kedua halo kakak. Tag saya nggak milih yang neko-neko, saya pilih yang jenis huruf biasa saja. Dan ini saya set untuk bot biar fungsi di grup ataupun chat secara pribadi. Dan ini paling bawah saya set tiap 1 menitnya 1 kali respon. Oke, kalau sudah kita klik simpan. Ini yang centang bawah kanan ini kita save. Oke, sudah kita simpan dengan kata kunci halo, hai, dan halo dengan huruf awal besar. Sekarang kita coba langsung praktekin di grup. Tadi kata kuncinya saya tulis sebagai hai. Hai dengan huruf awalnya kecil, kalau halo aja juga. Halo diawali huruf besar tadi, yang satunya huruf kecil. Coba saya kirim. Nah, dia akan menjawab. Tapi kalau kita menulis halo lagi, dia nggak akan menjawab karena kita sudah setting 1 menitnya 1 kali. Coba kalau nggak percaya, aku tulis halo lagi. Dia nggak akan respon karena kita setting 1 menit untuk 1 jawaban aja. Tapi kalau kita menggunakan kata kunci lain, dia akan tetap respon karena 1 menit 1 jawaban itu hanya untuk 1 kata kunci saja. Mungkin kita ketik menu, dia akan ngerespon karena kuncinya lain, menu. Coba saya ngerespon. Coba ketik halo lagi, udah bisa ngerespon apa belum? Halo. Lalu juga R2. Padahal tadi di settingan botnya kan nggak ada R2, tapi sender name. R2 ini karena saya namakan akun saya ini, saya simpan di kontak sebagai R2.
dengan huruf kecil. Halo kakak, secara random. Lalu dengan kata kunci yang sama, tapi respon pesannya berbeda karena udah kita setting di botnya. Oke, kita kembali ke settingan botnya. Nah, di dalam settingan bot aku yang sudah saya gunakan biasanya seperti ini. Misal yang tadi menu tadi mana sih? Menu. Kita tahu cara setting aku. Menu ini kita edit. Dalamnya seperti ini. Kita gunakan sebagai WA bisnis untuk botnya, dan sebagai kata kuncinya ada menu bantuan, menu dengan huruf besar, bantuan dengan huruf awal besar, dan tingkat kepekaannya aku pilih access map. Terus isi pesannya seperti ini. seperti ini. Oke, kita coba bikin satu lagi buat pakai kata kunci lain. Kita klik tambah atas bawah ini, lalu kita pilih yang WA bisnis sebagai botnya. Kita pilih kata kuncinya, misal pagi. Tingkat kepakaannya aku pilih yang accept map. Terus kita pilih, kita tambah kata kuncinya kita tambah lagi dengan huruf besar gantian, pagi. Lalu bawahnya isi pesannya akan saya tulis pagi juga kakak. Terus saya sebutin namanya sender name. Pager sender name dengan awalan huruf besar, name dengan awalan huruf besar. Jadi ini untuk sender name bisa kita tulis manual atau bisa ngambil dari pilihan yang di bawahnya sini. Lalu kita tambah lagi satu lagi untuk pesannya, jadi biar secara random, nggak sama aja, jadi bisa kirim dengan kata-kata atau teks berbeda. Iya pagi kak, misal. Ini jadi udah saya siapkan 2 pesan. Lalu bawahnya kita tagnya kita pilih biasa aja, biarin gitu aja. Terus untuk multiple reply-nya kita klik random, terus delay in second. Ini kayaknya itu kecepatan ngirimnya kayaknya nggak tahu lah, ntar coba sendiri. Terus ini reply to individual group atau bot, saya fungsikan sebagai bot. Terus bawah lagi ini setiap ini biar gini aja, coba saya simpan. Sekarang kita tes di grup pagi, kirim iya pagi kak. Terus kita tulis lagi pagi lagi, apakah berbeda jawabannya? Nah, dengan kata kunci sama tapi jawabnya berbeda karena settingannya kita menyiapkan 2 pesan yang sudah kita save. Oke, sekarang ini kan untuk pesan di grup. Sekarang kita coba botnya kita chat. Bot. Nah ini botnya coba saya set coba kita kirim pesan. Misal tadi yang sudah kita siapkan pagi, apakah dia akan respon
karena kita mencoba secara chat pribadi pagi. Dia ngerespon banyak itu karena pertama kali kita ngerespon. Nah, untuk yang pesan yang pertama ini settingan di WA bisnisku dan selamat datang di WhatsApp kami Ribensel. Nah, ini settingan dari WA bot ketika pertama kali. Terus ini ya pagi Kak, ini jawaban dari kita tulis pagi tadi. Dan ini tunggu sebentar Kak, ini emang saya simpen ketika saya tidak aktif di obrolan. Jadi misal kita lagi bareng-bareng sama-sama aktif di obrolan ini, buat aktif untuk yang pesan bawah ini dia nggak akan respon. Coba saya tes lagi dengan menulis pagi, apakah jawaban banyak seperti tadi? Nah, ini pagi, ini jawaban yang kita set tadi. Pakai juga KKR2, ini jawaban yang barusan kita save, dan yang ini pesan yang saya save sebelumnya. Oke. Jadi pembuatan bot baik di grup atau secara individu sudah ngerti kan. Nanti kalau misal kurang paham silakan chat, komen di bawah video ya. Kita kembali ke mengenal ke aplikasi botnya. Aplikasi bot ini enaknya kita bisa save di Google. Jadi data-data yang kita buat sekian banyak ini nggak akan hilang kalau kita backup dulu. Cara backupnya kita klik yang ini atas kiri, kita klik terus setting. Nah, ini kan ada pilihan backup your data. Ini backup untuk yang atas ini kita backup data ke Google secara backup ke file manager ke handphone kita. Untuk restore your data ini untuk mengambil data yang kita backup, dan untuk yang bawahnya ini backup atau restore untuk ke Google Drive. Yang pasti kita nanti harus login ke akun Google kita. Untuk yang paling atas ini tema, ini untuk memilih tema tampilan aplikasi aja nih. Get notification when application reply. Ini untuk kita mendapatkan notifikasi kita harus tanda. Terus ini misal kita nggak ingin buat ini mengerespon, kita klik ini yang kanan atas, kita klik seperti ini. Dengan seperti ini bot ini nggak akan ngerespon walaupun semua kata kunci dipakai. Tapi kalau ingin mengaktifkan lagi, kita tandai ini. Dengan begini akan merespon, akan aktif. Tapi yang pasti koneksi sinyal kita harus selalu nyambung, karena kalau koneksi sinyal kita nggak nyambung atau nggak lancar, bot juga nggak akan berfungsi. Untuk lanjutnya, untuk lain-lainnya silakan Anda modifikasi sendiri. Penting ini hanya info dasarnya. Kalau untuk pembuatan bot yang lain-lain, karena kita juga keinginan juga lain-lain, fungsi botnya kita fungsikan juga lain-lain, dan silakan modifikasi sendiri, otak-atik sendiri sesuai selera kalian masing-masing. Oh ya, untuk mendapatkan aplikasi buat WA ini bisa kita dapatkan secara gratis. Dan dengan video ini saya bukan berarti untuk mempromosikan aplikasi, enggak. Aku hanya berbagi karena aplikasi ini aku dapat juga gratis, dan aku akan berbagi sama kalian secara gratis juga. Nah, untuk mendapatkan aplikasi ini kita buka Play Store, lalu di kolom pencarian kita tulis
auto reply. Auto reply for WhatsApp. Ini ada beberapa banyak pilihan, tapi yang saya pakai tadi yang nomor 3 nih, yang saya pakai yang ini. Oke, lalu kita klik lalu ketik install, tapi berhubung saya sudah memiliki aplikasinya, sudah saya simpan di handphone, jadi kita tinggal buka. Oke, ini aplikasi ini bagi pembisnis ini sangat bermanfaat dan sangat membantu bagi pembisnis. Oke, dengan cara aku berbagi pembuatan buat ini semoga bermanfaat buat kalian, bermanfaat juga buat teman-teman. Silakan bagikan video ini ke teman-teman kalian, karena berbagi itu tidak akan mengurangi apa yang kalian miliki. Buat kalian yang sudah nonton sampai habis, saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa di subscribe di bawah video ini. Jika masih ada nyala merah yang bertuliskan subscribe, silahkan klik subscribe, terus klik like yang gambar jempol ke atas, klik like, nyalakan lonceng, dan jangan lupa untuk berbagi. Oke, akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.